Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini kita kembali lagi mengkaji kitab Bulughul Maram. Sebenarnya rutin setiap Ahad, namun saya jadikan Sabtu dan Ahad. Nanti yang kita pelajari saking kitab Thaharah yaitu pembatal wudu. Jadi kita mengulang aja, nanti baru sampai nanti pembahasan sholat lagi. Nah, sebenarnya ada PDF-nya, nanti bisa lihat di grup, ada komite, ada di grup komite itu ada PDF-nya. Itu untuk keterangan hadisnya. Atau ada di website rumaiso.com. Bisa cari artikel di halaman depan tentang pembatal wudhu. Nah, kemudian kita kaji kalau di buku ini halaman 26. Nanti yang buku yang lain dari Bulughul Maram menyesuaikan mulai dari bab nawaqidil wudhu. Bab pembatal wudhu. Kita lihat yang pertama tentang masalah tidur. Tidur itu apakah membatalkan wudhu ataukah tidak? Ya, dibaca. Tidur yang sebentar tidak membatalkan wudhu. Hadis ke-67. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau masih hidup menunggu waktu Isya sampai kepala mereka teranggu-anggu karena ngantuk. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu. Nah, hadis ini akhrajahu Abu Dawud wa sahhahu Daruqutni wa asluhu fi Muslimin. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ad-Daruqutni mensahihkannya, dan hadis ini berasal dari riwayat Muslim. Nah, lihat teks hadisnya. Karena ashabu Rasulullah SAW ala ahdihi. Sahabat Rasulullah SAW dulu di zaman beliau, di zaman Nabi SAW itu masih hidup. Yantadhirunal isya'ah. Mereka itu menunggu sholat isya. Ya, menunggu waktu isya. Sampai kepala mereka terangguk-angguk. Terangguk-angguk berarti apa? Ngantuk. Ya, ngantuk gitu, ngangkat lagi. Terus ini lagi nunggu sholat. Karena dulu sholat isya Nabi SAW itu biasanya undur waktunya. Summa yusallun, lalu mereka sholat, ya, dan tidak berwudu. Ya, lalu mereka sholat tidak lagi berwudu. Kesimpulannya hadis ini sahih. Ya, coba baca faedah hadis. 1. Tidur ringan tidaklah membatalkan wudu. Tidur ringan tidak membatalkan wudu. Ya, tidur ringan tidak membatalkan wudu. Terus 2. Tidur berat yang membuat hilang rasa membatalkan wudu. Nah, berarti kita bagi jadi 2. Masalah wudu ini terkait dengan tidur. Ada tidur yang ringan, ada tidur yang berat. Ada tidur ringan, ada tidur berat. Tidur ringan
tidak batal wudu. Seperti yang disebutkan dalam kisah ini. Tidur berat batal wudu. Ya, tidur berat batal wudu. Satu lagi di bawahnya, 3. Tidur yang membatalkan ini tidak melihat pada cara tidur yang yaitu berbaring, duduk bersandar atau tidak bersandar. Jadi jika tidurnya itu masih merasakan sesuatu, termasuk merasakan kalau batal atau tidak, tidur semacam ini tidak membatalkan wudu. Nah, lihat cara tidurnya. Tidur yang membatalkan ini tidak melihat pada cara tidur. Mau dia tidur baring, baring kanan, baring kiri, mau tidurnya sandar, mau tidurnya kayak bapak-bapak wong Jumatan itu meluk lutut. Nah, atau tidurnya tidak bersandar. Ya, posisi tidur apapun di sini tidak dipandang. Yang dipandang itu ringan atau beratnya. Seandainya dia tidur berbaring, itu cuma ya istilahnya apa wong Jawa ini? Apa? Cuma sebentar saja, terus ini lagi gitu. Ya kalau nggak ada apa-apa masih sadar, tidak membatalkan wudu. Sama juga kalau duduk. Ya. Sama juga kalau duduk, bisa jadi duduknya silo, duduknya itu bersila, terus rapat bokongnya, nggak ada yang sempat keluar gitu, tapi tidurnya wis ngorok. Ya, tidurnya sudah ngantuk, berat itu. Kalau tidurnya berat, nggak ada rasa lagi, berarti wudunya jadi batal. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Kalau pendapat dari ulama Syafi'iyah, kalau masih sempat situ, intinya duduknya itu rapat, tidak ada peluang itu celah kentut itu keluar, gampangannya kayak gitu, maka tidak batal karena tidak ada peluang. Namun yang lebih tepat di sini lihat dari standar tidur ringan dan tidur berat. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya lagi, hadis ke-68. Ini tentang darah istihadah. Kalau di buku ya terjemahan situ 73 dari Aisyah. Ini tentang darah istihadah, dibaca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Fatimah binti Abi Hubaysh datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku ini perempuan yang selalu keluar darah istihadah dan tidak pernah suci. Bolehkah aku meninggalkan sholat?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak boleh. Itu hanya penyakit atau irkun dan bukan darah haid. Apabila waktu haidmu datang, tinggalkanlah sholat, dan apabila haid itu berhenti, bersihkanlah dirimu dari darah itu, maksudnya mandi lalu sholatlah." Muttafaqun alaih. Taib, lihat dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, Ja'at Fatimatu binti Abi Hubaysh. Ada seorang sahabat wanita namanya Fatimah binti Abi Hubaysh mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas bertanya, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athur." Wahai Rasulullah, saya ini wanita yang mengalami istihadah dan belum suci. Artinya belum berhenti darah. Ingat ya, darahnya darah istihadah. Darahnya itu darah istihadah. Darah yang lain itu ada darah haid. Ada darah apa lagi? Nifas. Ada darah haid. Ada darah nifas. Nah, dia mengalami istihadah belum juga suci. Artinya darahnya belum berhenti, keluar terus. Ini bukan darah haid ya.
Kalau haid dia punya siklus rutin, walaupun mungkin ada wanita yang punya gangguan seperti yang ikut program KB itu siklusnya terganggu. Cuma 2 hari berhenti, cuma 5 hari berhenti gitu. Nah, dia tanya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena sahabat wanita ketika itu ingin keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa sholat enggak? Ini ada darah. Maka mereka tanya pada Nabi, afa ada ussolata? Apakah aku boleh meninggalkan sholat? Nah, berarti masalah 3 darah ini nanti terkait dengan sholat nih. Ini tetap sholat enggak? Yang ini tetap sholat atau tidak? Ini tetap sholat atau tidak? Kalau haid dia bisa tahu, oh haid berarti tinggalkan sholat. Oh nifas tinggalkan sholat. Kalau istihadhah ini ada darah, ini tetap sholat ataukah tidak? Nah, terus dijawab, la innama dzalika irqun wa laysa bihaidin. Tidak, itu cuma irqun, darah luka atau penyakit, wa laysa bihaidin, itu bukan darah haid. Maka dari istihadhah tadi ini bukan darah haid. Ya, itu bukan darah haid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, fa idza akbalat haidatuki fada'i sholata. Jika datang haidmu, dari tanggal 1 sampai 10. Haidnya biasa tanggal 2 sampai 8. Ini haid. Taruhlah dari tanggal bulan sebelumnya, tanggal 25. Jadi, ini sudah keluar darah istihadhah. Tapi dia punya siklus rutin haid 2 sampai 8. Maka kalau datang haid, nah sebelumnya ini ada darah, ini tetap sholat nih. Pas datang haid, nah dapat siklus rutinnya baru tidak sholat. Setelah dari sini, ini masa haidnya biasanya selesai. Setelah ini baru sholat lagi, walaupun ada darah. Karena darahnya cuma istihadhah. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is sholata. Jika datang waktu haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat faksili angkit dama summa sholli. Jika haid itu selesai, mandilah, yaitu cuci darahmu, mandi, kemudian kerjakan sholat. Berarti setelah mandi dulu, baru kemudian mengerjakan sholat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan summa tawadda'i likulli sholatin. Berwudulah untuk setiap kali salat. Wa asyara Muslimun ila annahu hadzafaha amdan. Dan Muslim itu mengisyaratkan bahwasanya dia menghapus tambahan itu secara sengaja. Nah, kita lihat sekarang faedah saking hadis. Dibaca. Istihadhah adalah darah yang keluar selain pada waktu normal. Nah, jadi bukan keluar pada waktu normal. Ini ada siklus rutin di luar waktu normal. Kadang bersatu dengan haid, kadang darah istihadhah sendiri baru haid sendiri. Terus yang kedua, darah istihadhah itu mengakibatkan hadas sehingga dihukumi membatalkan wudu. Nah, darah istihadhah itu mengakibatkan hadas sehingga dihukumi membatalkan wudu. Nah, ini keluar ini ya. Oke, darah istihadhah itu keluar, itu hadas. Nih, istihadhah keluar, ini hadas nih.
wudu batal. Ya, wudu batal. Terus 3. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu kecuali mani. Nah, kaidahnya diingat ya. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Untuk kaidah. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalan depan, jalan belakang ya, membatalkan wudu. Kecuali apa? Mani. Mani nggak masuk dalam kaidah pembatal wudhu, tapi disuruh mandi besar. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, ya. Lihat, berarti ada masalah-masalah yang langsung batal wudhu nih. Kencing, keluar dari dua jalan kan, kencing. Terus buang air besar. Apalagi? Ya, haid otomatis ya, istihadah otomatis tadi, istihadah. Kentut. Kalau pada wanita itu keputihan. Itu batal wudu. Tapi nanti ada cara sholatnya untuk orang-orang yang mengalami istihadah, keputihan tadi. Assalamualaikum Pak. Kayak tentara wae. Tumben di belakang. Kayak wes tahun ora foto Pak gitu. Ya, jadi ada tadi apa? Kencing, ya kotoran buang air besar, istihadah, ada kentut, keputihan. Ya, itu membatalkan wudhu. Nah, nanti ada cara sholatnya. Buka di pembahasan pembatal wudhu Pak Parjo. Pembatal wudhu halaman 26. Oke, go helm apa? Kita? Hah? Bulughul Maram. Dari kemana? Nah, keterangan lagi selanjutnya yang keempat untuk wanita. Untuk wanita istihadah dan yang berhadas terus menerus, seperti yang punya penyakit kencing terus menerus, keluar kentut terus menerus, atau buang hajat terus menerus, maka hendaklah berwudu setiap kali sholat. Lalu untuk sholat yang diketahui batas waktunya, seperti sholat 5 waktu disyaratkan berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Sedangkan untuk sholat duha yang panjang batas waktunya, maka ia berwudu setiap kali hendak sholat. Nah, lihat. Ini kan keluar terus menerus nih, istihadah nih ya. Sama dengan ini, keputihan nih, keluar terus menerus. Kalau kentut sekali keluar, wudu bisa gitu. Kalau kencing sekali keluar, wudu lagi bisa, terus jadi suci. Yang jadi problem tuh ini nggak bisa berhenti. Ini nggak jelas juga berhentinya keputihan dan istihadah tadi. Nah, caranya di sini untuk sholat hendaklah berwudu setiap kali sholat. Lalu untuk sholat yang diketahui batas waktunya, sholat 5 waktu, disyaratkan berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Ini sholat subuh, wudu berarti. Jadi syaratnya 1. Mau sholat ya untuk yang ini, 2 ini ya. Kentut tak pindahin, ha. Istihadah dan keputihan nih, cara sholatnya. Cara 1, wudu setiap kali sholat.
Kecuali sholatnya punya waktu lebih panjang. Kalau 5 waktu kan subuh mepet, maghrib mepet kan. Kalau duha kan panjang, dari jam 6 misalnya sampai jam 11 lebih lah, kan panjang. Kalau sholat duha cuma 1 kali wudhu sih nggak masalah. Kalau ini yang waktunya mepet seperti sholat wajib, masuk waktu sholat wudhu setiap kali sholat. Terus yang kedua, tidak ada jeda. Kalau di dalam pembahasan ulama Syafi'i itu tidak ada jeda antara wudhu dan sholat. Tidak ada jeda. Ini saya wudhu langsung sholat gitu. Tidak ada jeda yang lama antara wudhu dan sholat. Sedangkan tadi ya contoh sholat duha yang panjang batas waktunya, maka ia berwudhu setiap kali hendak sholat saja. Jam 7 mau sholat wudhu, jam 9 sholat wudhu. Walaupun jam 7 sholatnya 2 rakaat, tambah lagi 2, tambah lagi 2, tambah lagi 2 gitu. Beralih nanti jam 9 dia mau sholat duha lagi masih boleh, tambah lagi rakaat, tapi dia ulangi wudhu lagi, gitu aja. Terus yang kelima, darah haid dan istihadah itu najis. Bahkan menurut kebanyakan ulama, darah secara keseluruhan itu najis. Nah ini kaidah umum lagi. Semua darah itu najis. Ini kaidah. Nanti masih diberi keringanan untuk darah sedikit. Darah yang sedikit dimaafkan. Darah yang sedikit itu dimaafkan. Misalnya nih, ibu-ibu itu kena darah haid, terus kena pakaian, sudah dicuci ulang kali, tetap masih ada warna merahnya atau warna darah haidnya tadi, maka tetap masih boleh dipakai pakaian itu. Bekasnya dimaafkan. Bekasnya dimaafkan. Terus ada penjelasan dari Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan bahwa para fuqaha sepakat darah itu dihukumi haram dan najis. Darah tersebut tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan. Para ulama hanya berbeda pendapat pada darah yang sedikit. Tentang kadar sedikit pun mereka berselisih pendapat. Nah lihat ya di sini, darah itu dihukumi haram dan najis. Kalau haram berarti tidak boleh dikonsumsi. Darah hasil sembelihan kambing, ayam, haram itu dimakan. Mau diolah bentuk apapun. Terus tidak boleh dimanfaatkan karena asalnya kan najis. Kecuali darah yang sedikit diberi maaf. Kok pas sholat ada luka sedikit keluar, cuma 1 titik, dimaafkan. Karena darahnya apa? Sedikit. Nah kadar sedikitnya ini yang para ulama beda pendapat. Namun yang jelas asalnya dulu darah itu dihukumi apa? Najis. Termasuk kalau kita kurban nyembeli kambing, asalnya darahnya itu najis. Nah terus hadis berikutnya lagi 69 kalau di buku terjemahan hadis 75 tentang mazi. Mazi juga termasuk pembatal wudhu dan najis ya. Mazi. Ya, baca. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku adalah seseorang yang sering keluar mati. Aku pun meminta Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalahku ini. Al-Miqdad pun bertanya pada beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah ia berwudu jika keluar mati. Muttafaqun alaih. Hendaklah ia berwudu ketika keluar madhi. Lihat ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, Ali itu dengan Nabi SAW punya hubungan apa? Menantu. Ini Nabi Muhammad SAW. Putrinya siapa? Fatimah. Terus ada Ali. Tarik ke atas Abdullah. Ali Abu Thalib. Saudara. Berarti Ali dengan Muhammad sepupu. Berarti Fatimah siapanya Ali? Dari kalau ini ponakan toh? Ponakan namun jauh. Enggak langsung toh? Enggak langsung. Bukan Nabi Muhammad dengan Ali saudara kan? Bukan gitu. Jadi sepupu tapi jauh. Artinya sepupu dua kali ya? Nah, sepupu dua kali. Karena ke atas kan? Enggak langsung. Maka masih boleh. Kalau misalnya si A dan si B ini saudara kandung, terus ini punya anak, ya toh? Nah, ini kan keponakan langsung. Nah, ini nggak boleh. Orang kenal. Nggak boleh nikah. Kalau ini kan masih. Ya toh? Nah, Fatimah, nah ini Ali ini dengan Fatimah punya hubungan sepupu dua kali. Tetapi nikah boleh. Nah, sehingga karena mertuanya ini pertama masih keluarga dan mau bertanya sama-sama Nabi Muhammad SAW, maka punya rasa malu. Masa kayak gini saya tanya sama mertua saya sendiri. Wah, aku biasanya metu loh, ini loh Pak. Nah, coba kalau jenengan posisinya kayak gitu, tanya sama mertua sendiri gimana itu? Isin banget toh? Nah. Ya toh Pak Parjo? Masih ada rasa gitu kan? Ini kepiye saya nggak enak ya, nanti saya dituduh apa-apa, dituduh inilah, dituduh itu. Nah, itulah kenapa Ali nggak mau nanya kepada Rasul langsung. Dia minta kepada Miqdad, coba tanya sama Rasulullah lah, ya supaya masalah saya ini saya dapat jawaban. Saya tanya langsung, wah isin saya nanti gimana ya, nanti saya dikomentari ya. Maka Ali minta pada Al-Miqdad bin Al-Aswad bertanya kepada Nabi SAW tentang masalahnya, yaitu tentang masalah biasa keluar madhi tadi. Al-Miqdad pun bertanya pada beliau, lantas Nabi SAW katakan, fihil wudu. Setiap kali dapat madhi, dia diperintahkan untuk apa? Wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang lihat faedah hadis. 1. Madhi adalah cairan yang encer, tidak kental, keluar setelah syahwat tanpa memancar dan tidak terasa ketika keluar. Nah, itu madhi ya, ciri-cirinya. Kita sekarang bedakan dengan ada 3 ini ya. Ada namanya mani, madhi, wadi. Kalau kencing wis jelas. Iya toh? Kencing kan gak sama dengan mani, jelas toh? Sama seperti jima dengan ijma, jelas bedanya toh? Hah? Jelas nggak? Saya kira nggak tahu kayak gitu lagi bedanya. Nah, mani itu kalau mani sifatnya ya, cairannya putih, kental, punya bau khas. Nah, khas toh? Ini kental, ini kita sebutkan perbedaan ya. Terus warnanya apa? Putih. Terus
Baunya khas. Bau apa itu, Pak? Yo khas pokoknya. Terus keluar ketika syahwat, ya, keluar ketika syahwat. Keluar ketika syahwat. Hukumnya suci, ya, bukan najis ya. Hukumnya suci. Kemudian kalau keluar diperintahkan untuk apa? Mandi, wajib mandi. Tapi kalau hubungan intim tidak keluar mani pun wajib mandi. Tapi dulu di masa-masa awal Islam itu, kalau orang hubungan intim tidak keluar mani cukup wudhu. Sekarang harus mandi. Nah, terus yang sekarang madhi. Madhi itu bedanya tidak kental, encer berarti. Kalau di sini dia sebut rokik. Tidak punya warna khusus dan tidak punya bau khusus. Nah, tidak punya warna khas dan bau yang khas. Tidak punya warna yang khas dan bau yang khas. Kemudian keluar ketika ya muqaddimah syahwat. Nah, muqaddimah syahwat. Apa bahasanya itu enaknya? Hah? Ya pokoknya awal-awal deh. Ya, keluar ketika muqaddimah syahwat, baru pikiran terus metu. Hukumnya najis. Mazi ya, kita bahas mazi itu najis. Hukumnya najis. Hukumnya najis. Terus kalau keluar disuruh apa? Wudu, bukan mandi. Cukup wudu. Terus wadi itu warnanya putih. Tidak ada bau khusus, bau khas. Dia keluar itu setelah kencing karena sakit, karena penyakit. Keluar setelah kencing karena penyakit. Hukumnya sama dengan kencing. Berarti apa? Najis. Hukumnya najis. Sama dengan kencing berarti cukup wudu. Gak sampai mandi. Saya ulang biar jelas. Tulisannya agak campur adul. Ini laki-laki perempuan ada ya, laki-laki perempuan saminji. Mani, mazi, wadi. Mani kental, mazi encer. Kalau sini tidak tahu bentuknya. Terus mani putih, baunya khas. Kemudian mani itu keluar ketika syahwat. Kemudian hukumnya suci, wajib mandi. Ya, nggak cukup wudu.
Kalau wudu cuma memperingan. Kalau mau hilang total wajib mandi. Mandi sekarang mandi. Encer, tidak punya warna khas dan bau yang khas. Lalu keluar ketika mukaddimah syahwat. Terus hukumnya apa? Najis, cukup wudu. Wadi. Warna putih, tidak ada bau khas, keluar setelah kencing karena penyakit, hukumnya najis, terus cukup wudu. Nah, itu jelas perbedaannya itu. Kalau kasih tabel kayak gitu jelas. Ya. Jadi masih tadi seperti kata nasi, cairannya encer, tidak kental, keluar setelah syahwat tanpa memancar. Nah, kalau mani kan memancar. Mimma indafik, khuliqa mimma indafik. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar, yang maksudnya mani. Dan tidak terasa ketika keluar. Kalau madhi tadi tidak memancar, madhi tidak terasa ketika keluar. Kalau mani, nah memancar, terasa ketika keluar. Kadang juga nggak terasa karena mimpi. Nah, terus yang kedua. Boleh mewakilkan untuk bertanya dan meminta fatwa pada orang lain karena ada udzur seperti malu. Yang mewakilkan tentu saja orang yang terpercaya dalam pemahaman, hafalan, dan agamanya karena ia membawa soal dan kembali menyampaikan jawaban. Nah, jadi nitip. Ya, nitip pertanyaan. Kasih ke orang terpercaya, nanya pada orang yang berilmu, sudah dapat jawaban, dikasih tahu lagi pada dia gitu. Boleh. Ali tadi nitip kepada Al-Miqdad bin Al-Aswad, terus dapat ilmu dari Nabi SAW, Miqdad sampaikan kepada Ali, suruh wudu. Terus yang ketiga, Ali hendak bertanya langsung pada Rasul SAW karena istri Ali adalah Fatimah, putri Rasulullah SAW. Maka termasuk adab dan berbuat baik dengan kerabat, hendaklah suami tidak menceritakan perihal hubungan intim dan mukadimahnya, sedangkan di saat bicara ada ayah, saudara, putra atau kerabat dari istri. Padahal dalam hadis disebutkan tentang bertanya mengenai hukum syar'i. Maka selain masalah syar'i benar-benar harus dipertimbangkan. Nah, kalau untuk kayak begini saja ada rasa malu untuk bertanya, apalagi masalah-masalah yang selain itu. Padahal ini penting untuk nanya ini pada Rasulullah SAW yang mertua sekaligus bisa memberikan jawaban. Terus yang keempat, mandi itu najis. Nah, masih najis ya. Terus karena Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci kemaluan yang terkena mandi. Lalu beliau memerintahkan untuk berwudu. Hukum najis mandi ini sama dengan hukum najis air kencing. Namun madi yang sedikit dimaafkan karena sulitnya untuk dihindari. Madi yang sedikit dimaafkan. Terus keluarnya madi membatalkan wudu. Namun keluar madi tidak diperintahkan untuk mandi junub, cukup berwudu saja. Nah, tidak mandi junub, cukup berwudu saja. Ya. Terus yang keenam, hendaklah madi dihilangkan dengan air seperti kita istinja atau cebok, tidak dengan istijmar, yaitu menghilangkan dengan batu. Jadi dihilangkannya dengan istinja dengan menggunakan air, tidak dengan menggunakan batu. Tidak seperti kalau kita darurat buang hajat terus cari batu, enggak. Kalau ini dengan menggunakan air. 7. Mandi yang terkena pakaian ada keringanan, cukup diperciki saja tanpa mesti dicuci karena sulitnya menghindarkan diri dari mandi. Namun yang lebih aman itu dicuci sebagaimana pendapat jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan ada pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Mazi yang terkena pakaian ada keringanan, cukup diperciki. Mazinya ya, diperciki saja, keringanan. Mau cuci lebih bagus. Namun yang lebih aman itu dicuci, karena ini pendapat dari jumhur atau kebanyakan ulama. Kedelapan, yang dilakukan ketika keluar mandi adalah menghilangkan najisnya pada kemaluan dengan dicuci, memerciki pakaian yang terkena mandi, tetapi lebih baik pakaian tersebut dicuci sebagaimana pendapat kebanyakan ulama, cukup berwudu tanpa mandi junub. Yang dilakukan ketika keluar mandi, satu, menghilangkan najisnya. Pakaian kena kan, najisnya hilang. Kemaluannya kena, najisnya itu dihilangkan. Yang kedua, memerciki pakaian yang terkena mazi, tetapi lebih baik itu dicuci. Yang ketiga, cukup
wudu. Nah, nanti pembahasan selanjutnya insya Allah besok pagi. Besok tentang menyentuh perempuan, apakah membatalkan wudu atau tidak. Sekarang lanjut sesi tanya jawab. Ya. Nanti tanya jawabnya di sini, terus yang kedua nanti lewat Zoom, yang ketiga nanti telepon, yang keempat WA. Nanti WA ya. Ya, monggo Pak Sumar. Pertama itu kalau saat haid kan tidak boleh dicampuri suami. Iya. Yang pertama, yang kedua untuk darah seperti kemarin untuk limbah darah itu saya fermentasi, itu kan dimanfaatkan juga. Darah apa itu? Darah untuk korban ya, untuk tadi kan darah Fermentasi terus difungsikan jadi bekas darah itu kita kumpulkan, kita fermentasi untuk pupuk, kan itu dimanfaatkan ya. ah. Nah, kayak gitu boleh juga. Alah, pupuknya kalau dari kotoran masih boleh. Kalau dari darah masih tanda tanya. Karena darahnya najis. Kalau dari kotoran sapi masih boleh. Ya, kalau dari darah baru bermasalah. Karena dia diolah pun masih ada unsur darahnya gitu. Nah, baiknya dihindari. Terus yang pertama tadi apa? Dicampuri terus? Haid kan jelas dilarang kan? Ji. Kalau yang darah itu tadi Istihadhah. Istihadhah tidak haid. Hubungan intim masih boleh kalau mau. Itu. Beda, dia hukumnya beda. Tapi masalahnya ketemu najis gitu aja. Terus ada lagi. Ya, misalnya darah luka gimana Ustaz? Darah luka banyak najis, sedikit dimaafkan. Gusinya berdarah, ya toh? Nah, kan sedikit dimaafkan. Tangan luka sedikit dimaafkan. Mungkin kalau sudah mengalir deras, keluar banyak, nah itu baru najis. Itu bedanya. Nah, ada lagi. Ya. Yang saya tanyakan yang pertama, ketika kita sudah berwudu, kemudian kita tidak keluar dan mencium istri, bagaimana kata itu? Oh, Nabi SAW pernah keluar ke masjid, lantas mencium istrinya, beliau tidak mengulangi wudunya lagi. Itu yang dibahas besok malahan ya. Saya kira ditakoni ya gini. Yang kedua, misalkan kita baru sholat, kemudian ada nyamuk ataupun gatal. Baru sholat ada nyamuk, gatal, terus ada darah. Sedikit banyak. Nah, maafkan. Yang ketiga. Kita sudah berwudu, namun istilahnya goduk di dalam, kayaknya akan keluar namun tidak. Kayaknya entah, berarti belum yakin, nggak masalah. Berarti tidak masalah. Tidak masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. WA, coba WA sambil nampung, nanti bisa nanya lagi. Ustaz izin bertanya, sehari atau 2 hari setelah haid selesai saya berpuasa. Namun ketika itu pada saat mau sholat zuhur keluar flek kecoklatan namun sedikit. Apakah puasa saya sah Ustaz? Pagi tadi haidnya gimana? Sehari atau 2 hari setelah haid selesai saya berpuasa. Ya. Namun ketika itu pada saat mau sholat zuhur keluar flek kecoklatan namun sedikit. Apakah puasa saya sah Ustaz? Flek yang itu tidak nyambung dengan darah haid tidak dihukumi haid. Kalau nyambung atau di tengah-tengah darah haid baru dihukumi haid. Tapi kalau terpisah dari haid maka tidak dihukumi haid. Wallahu alam. Baik, ada yang nanya dari Zoom, dibuka Zoom. Baik Ustaz, sudah ada penanya langsung. Silakan Ibu Nenden Maya dibuka mic-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, yang pertama, Anda mau nanya, kalau setelah berhubungan kemudian belum mau mandi, itu apakah wajib berwudu atau bagaimana Ustaz? Belum mau mandi, terus? Yang belum mau mandi, nah itu
harus wudhu atau enggak gitu. Aktivitasnya setelah itu, aktivitasnya setelah itu apa? Aktivitasnya setelah itu misalnya karena buru-buru misalnya mau jalan kaki pagi gitu atau enggak dia mau ke pasar dulu itu. Oh, iya. Gimana? Berarti wudhu aja dulu. Ya mandi lebih afdol, atau ya mandi lebih afdol segera, biar tidak dalam keadaan junub gitu ya, tidak dalam keadaan hadas besar. Tapi kalau wudhu saja itu istilahnya memperingan. Seperti orang yang ketika mau tidur, dia sebelum tidur hubungan intim, terus sebelum tidur ya sudah wudhu dulu. Itu untuk memperingan. Baru kemudian tidur, nanti bangun jam 4, subuhnya jam 4:30, 4 dia mandi. Nah, itu nggak masalah. Sama seperti itu kasusnya. Ada lagi? Ada, Ustaz. Kalau mandinya itu kena baju, apakah bajunya boleh dipakai? Itu kalau gimana? Bekas mandinya dihilangkan saja. Artinya bentuk mandinya itu dihilangkan. Terus kalau ada sisa dimaafkan, bisa dipakai karena masih suci. Ya. Satu lagi Ustaz, yang untuk keputihan tadi itu najis atau tidak ya Ustaz? Kesimpulannya keputihan najis, tetapi kalau mau sholat, wudhu setiap kali mau sholat, kemudian segera laksanakan sholat. Kalau tengah-tengah sholat itu keluar keputihan, dimaafkan. Oh, ya. Jadi kalau misalnya keputihan itu ada di celana, Ustaz, itu harus dibuka ya? Kalau ada di pembalut sudah dimaafkan, bisa pakai pembalutnya tadi kalau repot untuk ganti. Namun kalau ada di celana, berarti dihilangkan saja. Kalau bisa ya semampunya ya gitu. Ya. Satu lagi deh Ustaz. Iya. Gini, jika jadwal rutin haid itu misalnya 5 hari. 5 hari. Kemudian di hari keempat berhenti. Itu apakah harus langsung mandi atau tunggu dulu sampai 5 hari? Itu sudah jelas berhenti atau belum? Kan ibu-ibu paham darah haid itu berhenti ada tanda-tandanya. Ya. Sudah ada tanda-tanda berhenti belum? Biasanya sih emang udah berhenti gitu ininya apa namanya? Kan ada. Tapi kadang-kadang keluar lagi pas sebelum hari kelima. Maksudnya gini, kita udah sholat udah apa tiba-tiba nanti misalnya duhur udah bersih-bersih gitu kan Ustaz. Nah tiba-tiba asar keluar lagi. Nah itu gimana ya? Sering kayak gitu sih. Kalau ini berarti agak terganggu itu. Kalau sudah jelas berhenti dia tidak keluar lagi. Tapi kalau kasusnya seperti itu, maka kalau sudah terlanjur misalnya sholat zuhur, sudah asar keluar lagi berarti dianggap haid lagi. Ini memakai kaidah dari Syekh As-Sa'di, setiap ada darah haid maka tidak sholat. Namun kalau ada darah haid, setiap ada darah haid tidak sholat. Tapi kalau tidak ada darah haid, sudah berhenti kembali lagi sholat. Kaidahnya seperti itu aja biar tidak terlalu bingung gitu. Oh iya. Nah Ustaz, udah jelas. Iya, ya. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Zoom, monggo. Saya bacakan via chat Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dalam keadaan junub kemudian ditimpa haid sebelum mandi wajib, maka boleh menggabungkan mandi wajib karena junub dan haid di akhir atau setelah suci dari haid. Yang ingin saya tanya, jika sudah melaksanakan mandi wajib dengan kedua sebab tersebut, kemudian ternyata setelah beberapa jam ternyata belum suci dari haid, apakah ketika mandi wajib lagi meniatkan dengan mengulangi kedua sebab tersebut yaitu junub dan haid, atau hanya sebab haid saja? Sebab haid saja berarti karena dia keluar haid lagi gitu, bukan karena junub lagi. Wallahu a'lam. Satu lagi ada di chat. Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makan membatalkan wudhu? Karena Ana pernah baca di salah satu artikel bahwa makanan yang dimasak dengan api membatalkan wudhu, dan yang tidak dimasak atau alami tidak membatalkan wudhu. Apakah benar demikian? Hadis yang bicarakan tentang masakan yang dipanggang itu membatalkan wudhu, ya. Hadisnya pertama tidak kuat.
Nanti akan kita sampai di pembahasan tentang unta di sini membatalkan wudhu. Kemudian secara umum makan tidak membatalkan wudhu kecuali makan daging unta. Ya, kecuali makan daging unta. Gitu. Baik, ada telepon? Coba baca WA dulu, nanti telepon masuk. Ada bapak tanya? Mau nyambung? Bapak? Pak Parjo? Sudah, nggak ada lagi? Tak kira boleh masalah. Coba WA. Kalau nggak telepon. Bagaimanakah hukumnya unta yang masih sampai tenggorokan dan tertelan kembali? Apa? Puasanya sah. Muntah yang Muntah. masih sampai tenggorokan Terus balik lagi. dan tertelan kembali, apakah puasanya sah? Kalau tertelan kembali tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Terus. Tahu telepon dari mana? Bunyi, ya tunggu bunyi aja. Biar kalau bunyi baru potong baca pertanyaan dulu. Mau bertanya Ustaz, apabila kita sudah buang air kecil terus setelah itu mati keluar, lalu kita cuci dan berwudu untuk sholat, akan tetapi ketika waktu sholat masih ada keluar sisa mati sedikit, apakah sholat saya batal? Tadi apa? Setelah berwudu terus? Apabila kita sudah buang air kecil terus setelah itu mati keluar, setelah itu masih keluar terus sholat, lalu kita cuci dan berwudu untuk sholat. Terus? Tapi ketika waktu sholat masih ada keluar sisa mati sedikit. Nah, baiknya ulangi wudu lagi. Kalau itu bukan penyakit, ulangi wudu lagi. Nah, coba nyalain itu suara. Ada telepon. Coba telepon silakan. Assalamualaikum. Putus. Baca WA lagi. Apakah keputihan termasuk ke dalam wadi? Apakah keputihan termasuk dalam wadi? Enggak. Wadi sendiri ya. Wadi kaitannya dengan apa tadi? Kencing, keputihan sendiri. Tapi sama-sama najis. Ya, terus. Ya lagi. Apabila telinga kemasukan air tanpa sengaja, apakah puasanya sah? Telinga kemasukan air tanpa sengaja. Telinga itu salurannya sampai perut enggak. Kalau sedikit ya enggak punya pengaruh apa-apa ke lambung ya, maka tidak membatalkan puasa. Terus. Afwan Ustaz, kalau flek coklat setelah beberapa hari jeda haid itu apakah termasuk istihadah juga? Nah, kaidahnya tadi ya, kalau haid terus fleknya beberapa hari kemudian terpisah dari darah haid, maka ini bukan haid. Ya, itu masuk istihadah. Perlakuannya seperti istihadah yang tadi kita terangkan. Terus. Saya mau bertanya, apakah mani keluar jika sudah menikah saja dan apa bedanya dengan keputihan untuk wanita? Apa mani keluar ketika Menikah saja. enggak lah, sebelum menikah jenengan keluar mani enggak Pak? Keluar kan? Keluar. Iya tuh Pak Parjo. Betul. Yang bilang betul nih Pak itu enggak dihubungi Pak Sudar itu. Terus baik, saya terima lagi dari Zoom. Ya, silakan Zoom sesi terakhir, monggo. Baik, silakan kepada dari Ikhwan dulu ya, Bapak Dr. Sigit Antara. Ya. Silakan. Sigit Antara. Kalau tidak ada Bapak Dedi Susanto dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dedi. Ya, izin bertanya mengenai pemakaian hand sanitizer yang mengandung alkohol itu apakah membatalkan wudhu ya? Karena kan kadang kita setelah wudhu terus karena kondisi pandemi ini kan kita akan sering membersihkan tangan pakai hand sanitizer dengan alkohol. Ya. Itu gimana? Yang pertama hand sanitizer atau yang mengandung alkohol tadi, alkohol itu bukan khamar. Alkohol itu bukan khamar. Tidak ada dalil yang menyatakan secara tegas kalau alkohol itu masuk khamar, itu nggak ada.
Yang ada yang para ulama bahas najisnya itu khomernya. Ya, hadisnya kalau secara umum hadis pengalaman khomer kita sudah tahu, ya kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu termasuk khomer, setiap yang memabukkan itu haram. Tetapi khomer ini para ulama beda pendapat. Ada yang katakan khomer itu suci, ada yang katakan itu najis. Yang menyatakan najis ini pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Ya, sebagian katakan itu tetap suci. Taruhlah khomer kita pilih pendapat itu najis, namun tidak bisa diterapkan ke hand sanitizer yang ada alkohol tadi. Biasanya alkoholnya ada yang 70%, ada yang 80% gitu untuk matikan kuman misalnya. Nah, kalau itu ada dalam hand sanitizer, alkohol ini adalah zat yang suci. Ya, bukan lagi seperti khomer. Khomer itu murni, miras itu miras, khomer itu murni lagi sendiri. Dan tidak ada orang yang mengatakan kalau campuran dalam hand sanitizer itu alkoholnya sama dengan alkohol dalam miras. Jadi bukan bir yang dimasukkan ke dalam hand sanitizer tadi, bukan. Itu sendiri. Jadi alkohol pada hand sanitizer sendiri, kemudian khomer sendiri. Jadi tidak masalah berwudu, setelah wudu menggunakan hand sanitizer seperti itu. Ada lagi dari Zoom, silakan. Baik Ustaz, dari chat. Ya. Ustaz, kitab yang dibaca judulnya apa, pengarang dan penerbitnya siapa? Bulughul Maram, ini kitab populer yang dari dulu. Ini di kitab pesantren tradisional, ya, di pondok-pondok pakai ini. Di pengajian-pengajian Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar. Nah, ini kita pakai sebagai panduan. Terus penjelasannya saya buat ringkas di website rumaiso.com. Ada dari pembahasan air, bejana atau wadah, najis. Kemarin ada yang ini kita bahas nih, pembatal wudhu. Baru kita masuk ada buang hajat. Ya, ada tata cara wudhu kemarin lengkap kita sudah bahas juga. Nah, semuanya sudah ada penjelasannya, saya taruh di website rumaiso.com. Bisa membeli penerbit apapun ya. Yang ini saya pakai penerbit Insan Kamil, sama seperti jamaah di sini juga pakai penerbit ini atau yang lainnya. Nah, di sini kita mulai kajian, tapi cuma dibatasi berapa orang ini? 30, tapi ini yang hadir cuma 20-an ini, nggak sampai. Ya, besok baru ramai karena hari ini Sabtu. Ya. Ada lagi dari Zoom lagi, satu lagi silakan. Silakan Ibu Lia Mutia Anissa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau bertanya tentang berkaitan dengan keputihan, Ustaz. Jadi, jika keputihan yang dialami seorang wanita itu adalah suatu penyakit dan walaupun dia maksudnya saat dia sholat juga tetap keluar keputihannya, apakah sholatnya maksudnya wudhunya batal dan harus mengambil kembali, dan bagaimana kondisinya jika dia sedang berada di luar rumah, apakah tidak akan memberatkan jika dia harus berulang kali mengambil wudhu? Biasanya ibu-ibu kalau keputihan pakai pembalut juga kan? Halo? Ya, pakai pembalut kan, Bu? Kalau ada keputihan pakai pembalut ya? Enggak selalu sih, Ustaz. Enggak selalu. Ya taruhlah misalnya nih mau pakai pembalut atau tidak. Perlakukan nanti sama seperti lagi mengalami istihadah. Karena sama-sama najis ini, keputihan ini ya. Kalau pakai pembahasan kita tadi ya, walaupun ini ada beda pendapat tentang najisnya ini. Ini najis. Perlakuannya setiap kali mau sholat itu wudhu. Sudah wudhu. Nah, sebelumnya ya dibersihkan dulu, misalnya ada keputihannya itu dibersihkan dulu. Ya. Setelah itu sholat. Sholat kalau di tengah-tengah sholat ini tidak ada jeda ya antara wudhu dan sholatnya ya, tidak ada jeda. Kalau antara wudhu dan sholatnya ini tadi tidak ada jeda, terus sholatnya di tengah-tengah sholat kok keluar lagi keputihan, dimaafkan. Gitu. Jadi yang penting setiap kali masuk sholat dia berwudhu gitu. Solusinya seperti itu. Paham ya Bu ya? Baik.
Satu lagi dari Zoom. Baik Ustaz, silakan Dr. Sigit Antara ada? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan. Izin bertanya Pak. Iya. Tadi yang disebutkan bahwa darah itu najis dan haram. Itu berlaku untuk darah binatang sembelihan atau juga berlaku bagi ikan? Kan karena ikan tidak wajib untuk disembelih ya Pak. Sering kita jumpa itu belut itu sering langsung digoreng gitu tanpa disembelih. Oh, itu kan ini Pak Dokter, belut tadi kan darahnya itu melekat di dagingnya kan? Ya, dia tidak berdiri sendiri. Maka pakai kaidah sesuatu dia masuk dalam sesuatu yang jadi ikutan. Beda kalau dia disendirikan, beda kalau darah dari belut tadi itu disendirikan terus dibuat jadi konsumsi sendiri. Sama seperti ayam. Kita makan ayam itu kan dagingnya itu ada darah-darah sedikit yang lekat di daging. Atau kita kurban kemarin, itu ada darah-darah sedikit yang masih melekat. Itu jadi satu. Tidak berdiri sendiri. Kalau masih jadi satu, dimaafkan. Namun kalau berdiri sendiri, nah tadi misalnya kalau orang di desa sini ada yang nampung itu setelah membeli ayam itu ya, nampung darah tadi, terus dia olah darah ini sendiri. Nah ini baru nggak boleh. Paham ya? Yang kedua kan, ya. Ada olahan dari darah, namanya PRP, platelet plasma itu. Jadi ini biasa kita pakai untuk wound care atau perawatan luka. Ini najis apa enggak? Kalau memakai pendapat jumhur ulama itu menyatakan najis, ya, maka tidak boleh karena dia tidak bisa berubah ini ya. Artinya ya darah ya berubah dari apapun tetap itu darah namanya. Kecuali kalau dia sudah berubah ke bentuk yang lainnya yang tidak ada lagi unsur darah di situ. Hanya diambil selnya, Pak? Hah? Diambil selnya. Diambil selnya. Ya, jadi darah itu kita olah dengan alat, kita sentrifuge itu kemudian diambil sel-selnya. Selnya sel trombosit. Coba nanti saya tanya pagi ini nanti di Ustadz Irwandi nanti jam 9 pagi nanti insya Allah. Ya, jadi nanti kita aplikasikan di tempat luka gitu. Iya, nanti saya tanya ke Ustadz Irwandi. Jadi diambil sel darahnya, terus dijadikan untuk bahan apa? Muka gitu, kosmetik gitu ya Pak ya? Ya, untuk kosmetik, untuk luka, gitu, perawatan luka kita oles di situ. Taib, ya nanti ada kajian jam 9 nanti bisa tanyakan langsung atau nanti saya tanya langsung ke beliau, insya Allah. Ya, syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir lewat Zoom silakan. Saya bacakan via chat Ustaz. Ustaz, siklus haid saya nggak pernah tepat atau berantakan. Yang saya tanyakan, apakah ada darah pra-haid, bukan seperti darah pink? Apakah saya masih boleh sholat? Karena saya yakin itu bukan darah haid. Kalau yakin itu bukan. Pakai IUD, spiral, memang seperti itu. Kalau memang itu yakin bukan darah haid maka belum. Nanti kalau sudah masuk darah haid baru dianggap itu darah haid dan tidak sholat. Jadi seyakinnya ibu yang mengalami itu tadi. Wallahu a'lam. Baik, terakhir lewat ini WA silakan. Telepon nggak bisa tanyakan langsung atau ya. Telepon nggak bisa. Nggak masuk ya. Si error ya. Langsung WA. Bismillah, Ustaz izin bertanya, jika gusi sering mengeluarkan darah. Gusi sering mengeluarkan darah terus. Dan secara tidak sengaja tertelan, apakah berdosa? Dan secara tidak sengaja apa? Tertelan. Tertelan. Tidak sengaja kan? Dimaafkan. Karena tidak sengaja. Terus satu lagi. Anak selalu kencing terus-menerus, kadang wudhu 2-3 kali. Saat pertama kencing, anak sudah benar-benar yakin kalau nggak ada sisa kencing lagi. Pas mau sholat atau di pertengahan rakaat atau di akhir saya pengen kencing Ustaz, tapi itu nggak kebelet, masih bisa tertahan. Nah, ditahan saja. Nah, ditahan saja karena itu penyakit juga. Wallahu alam. Ada sini Bapak tanya lagi? Pak Parjo, tanya lagi? Pun.
Besok ngaji lagi? Nanti insya Allah. Oh, ya, insya Allah. Kan cuma pensiunan orang apa-apa. Insya Allah ngaji. Selama ini ngaji di mana jenengan? Ya, di rumah sama istri. Baca buku kan? Baca buku. Nggak bisa ini ikut live kayak begini? Sambil bikin tulisan untuk. Nggak ikut live gitu? Nggak ada sinyal? Oh, ya itu. Ya itu apa? Hanya keluar tak? Baik, sebentar ini ada tadi sebagian sudah saya jawab ya. Ya, baik, besok kita lanjut lagi. Siang ini ada jam 9 pagi ada kajian live dengan Ustaz Dr. Irwandi yang biasa saya kaji bukunya setiap pagi, itu bisa diikuti. Nanti kalau ada masalah-masalah apa-apa bisa tanya jam 9 pagi ini insya Allah. Baik, cukup ya? Gak ada lagi? Tumben Pak, buatan tanglat Pak. Belum? Ya belum. Satu lagi. Dulu saya pernah dengar keterangan, katanya kalau apa ya, daging yang nyangkut pada gigi kemudian tertelan, itu katanya sholatnya batal. Apakah betul demikian? Kalau sengaja batal. Kalau ditelan juga batal. Ya kalau sengaja baru batal. Baik, setelah ini silahkan untuk sholat isyraq atau sholat duha, monggo. Ya, dan kita cukupkan insyaallah besok pagi kita lanjut lagi 5:15 sampai mendekati 6:30. Nanti habis itu sarapan bareng di Darussolihin. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.